Konnichiwa, sayonara, kochi kochi kaching, sayonara. Konnichiwa, sayonara, kochi kochi kaching, sayonara. Pada kegiatan pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan yang hormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Iskandar SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, ucapan terima kasih juga kepada penjenengan semua yang telah sudi untuk proaktif di sini, mendukung kegiatan kami di sini, sehingga kami selaku khususnya untuk Kecamatan Kraton, kelas kami juga, dan juga di sini ada bintang tamunya juga dari Kecamatan Kojentrek, termasuk juga dari kelompok yang lain join dengan kita. Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing, atau nanti sama-sama kita berdiri di sini. Inilah calon-calon guru angkatan penggerak kita yang angkatan 7, khususnya di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Kojentrek. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, tepatnya untuk calon guru penggerak angkatan 7 ini, kami mendapatkan tugas yakni untuk mengimplementasikan kegiatan ini, kegiatan yang harus kita laksanakan. Kebetulan kami di Kecamatan Kraton khususnya dan Kojentrek juga ikut bergabung di sini, berkolaborasi bersama-sama di sini. Dan ini juga yang diharapkan dari kegiatan ini. Jadi kita tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi kita juga bersama-sama. Untuk kegiatan pagi hari ini juga di kegiatan di angkatan kami, angkatan 7 ini, kami melaksanakan tugas untuk menyampaikan tentang modul 1. Tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menginjak pada kegiatan materi kita, kami akan memperkenalkan diri. Kayaknya nggak pantas ya kalau tiba-tiba ujuk-ujuk terus langsung memaparkan materi. Tapi kita akan perkenalkan dulu teman-teman kami, yakni ada di antaranya saya sendiri, Fitri, tepatnya Lailatul Fitriah, mungkin ada yang belum kenal ya. Saya perkenalkan di sini saya adalah Ibu Lailatul Fitriah dari SDN Bendungan. Kemudian dipersilakan untuk Bapak Mustaqim dari SDN Selotambak, Kecamatan Kraton. Kemudian Bapak Oki yang juga akan ikut join di sini untuk maju ke depan mendampingi saya. Tentu saya tidak didampingi dengan mereka saja. Ada juga yang namanya Pak Joko Iswayudi, SPD MPDI, kemudian ada Bu Desinta dari SDN Ngabar, sekaligus bintang tamu kita. Ini adalah Ibu Merina Tisna SPD dari Kecamatan Kojentrek, tepatnya di SDN Susuan Rejo. Ini kami mohon dibantu untuk memfotokan kegiatan kami. Yang bersedia, Bu Mina, tolong. Terima kasih Bu Mirna, beliau adalah putri dari Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami. Kegiatan kami kami semua. Harapannya ini nanti tentu bukan hanya kami. Kami ini hanya untuk bisa berusaha menggerakkan panjenengan semua, khususnya di SD kita. Lebih-lebih SD kita ini adalah SD inti. Kebetulan untuk di SD ini banyak yang muda-muda yang masuk. Tentu saya tidak melupakan yang senior. Senior ini juga nanti bisa mendapatkan sebagai pelajar praktik guru. Saya kepingin saran atau masukan dari penjenengan semua. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan sebelum pembelajaran dimulai, tentu Bapak Ibu punya sesuatu yang baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dari pintu gerbang jenengan sudah niat ingsun ngajar ya.
Nawa itu dari Bu Lili ya. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu telah lakukan kepada sekolah ini tentunya dan kepada anak didik kita khususnya di SDN Bendungan ini. Barangkali ada yang mau memberikan saran, masukan untuk kita tentang apa saja kegiatan yang sudah penjenengan lakukan sebelum pembelajaran. Mulai dari dengan masuk dari pintu sana, kemudian masuk sebelum masuk ke kelas apa? Jangan dimatiin, semua dari sini. Ya. Kegiatan baik yang kita lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran, kita menjemput siswa di depan gerbang. Betul, terus Lalu mengarahkan siswa untuk berbaris. siap, terus Terus mengadakan literasi. oh iya. Lalu Betul. berdoa, pembiasaan setiap hari. Terima kasih Bu Brina. Tepuk tangan dong Bu Brina. Ini adalah iya, tidak ada yang salah. Ada lagi yang mau membantu barangkali dari selain Bu Brina, calon-calon guru penggerak ini adalah ada yang akan mendaftar ya. Saya sudah mendaftar ya Bu Mima. Ayo Bu Mima, berikan suara Bu Mima. Apa yang jenengan lakukan ketika jenengan mulai masuk dari gerbang sampai masuk ke kelas untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, mungkin dengan pandangan lain atau ungkapan yang lain. Belajar berbicara. Perasaan. Ya, enggak. Ya, mulai dari sana kegiatan baik apa yang sudah dilakukan? Atau bahas kopi. Ya, awalnya yaitu menyambut siswa di gerbang. Kemudian yaitu tadi seperti Bu Brina. Apa itu? Berbaris di depan kelas dengan membaca. Kalau saya ya, di depan kelas itu belajar baris berbaris Bu. Seperti meluruskan barisan, hormat, istirahat, bagaimana cara berbaris yang benar. Kemudian di situ saya suruh mereka membaca Pancasila sebagai yaitu membentuk karakteristik Pancasilais terhadap siswa. Terus tepuk BPK, menyanyikan lagu nasional untuk membentuk nasionalisme mereka. Kemudian masuk kelas, lalu biasanya disuruh memungut sampah Bu untuk kebersihan, menjaga kebersihan, lalu berdoa, kemudian literasi. Iya, di kelas juga saya baca Asmaul Husna sama berdoa. Sudah itu. Oke, beri aplaus untuk Bu Mima. Ini beliaunya adalah mendaftarkan angkatan 9 Bu Mima ya. Sukses, semoga lulus, amin. Iya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Bu Brina dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mima itu betul sekali. Nah, itu termasuk yang panjenengan lakukan itu sudah menjadi suatu kebiasaan baik. Nah, apa yang sudah panjenengan lakukan sebelum ada kegiatan ini pun jenengan sudah melakukan tanpa terasa jenengan sudah melakukan hal-hal baik ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini yang disebut dengan budaya positif. Karena sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan sehingga membudaya kepada anak-anak tanpa disuruh pun anak-anak sudah melakukan. Misalnya dengan ada rapat atau apa pagi misalkan, terus kemudian anak-anak dengan sendirinya akan berbaris. Begitupun juga dengan bersalaman di depan itu. Jadi tanpa menyuruh pun anak-anak sudah melakukan kegiatan yang panjenengan lakukan. Nah, ini adalah kita menciptakan budaya positif atau kita sebut dengan ekosistem positif. Nah, ini seperti yang Bu Tisna, seperti yang disampaikan dalam Ki Hajar Dewantara, yakni tentang budaya positif.
tentang budaya positif itu sendiri yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah guru nasional kita, guru pendidik kita untuk Indonesia. Budaya positif atau ekosistem positif terus Pak. Nah, kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Artinya kalau petani akan menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Itu apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kita menginginkan siswa kita, murid kita menjadi apa yang mereka lakukan, kita hanya menuntun mereka, menumbuh kembangkan budaya positif, menumbuh kembangkan minat dan bakat mereka. Seperti layaknya tumbuhan padi, kalau misalkan kepingin padinya bagus, hasilnya melimpah, buahnya itu mentek-mentek, kasarannya begitu ya, bahasa Jawanya mentek itu apa? Bagus ya. Nah, kita harus apa yang kita lakukan? Ya kita pelihara padinya. Caranya ya mulai dari pengolahan tanah, kemudian apa yang dibutuhkan, memeliharanya supaya tidak dimakan ulat bagaimana. Nah, sama dengan kita sebagai seorang pendidik. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, 4 November, Desember 1936, Januari, Februari 1937. Jadi ini adalah literaturnya atau daftar pustakanya sudah dicantumkan, bukan abal-abal lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan kita untuk hari ini. Itu ada gambar apa itu Bapak Ibu ya? Kepalan tangan. Nah, ini saya akan membagikan kertas tentang perubahan paradigma ya. Saya akan membagikan kertas. Nanti jenengan tuliskan. Jenengan umpamakan kertas ini adalah jenengan setelah tulis kertas itu sampai tulis dengan benda-benda yang sangat jenengan istimewakan atau benda-benda yang berharga. Misalnya sampai di dalam kertas itu saya tulis sebongkar emas berlian, misalnya. Terus sampai tuliskan uang sekian miliar rupiah atau dolar, terserah. Yang penting kertas itu jenengan tulis sebagai wujud atau contoh untuk bahwa kertas itu isinya adalah benda-benda yang sangat berharga. Terima kasih Bapak Takin telah membantu kami. Nah, jenengan tulis kertas itu, kemudian setelah jenengan tulis, jenengan lakukan dengan kertas itu jenengan genggam. Tapi ini genggamannya bukan hanya kertas, tapi bayangkan kertas ini adalah benda yang sangat berharga. Ditulis boleh, digambar boleh, yang jelas di kertas itu bukan kertas, tapi membayangkan benda yang sangat berharga, yang sangat istimewa, spesial, tidak bisa semuanya bisa membukanya. Boleh, pokoknya barang yang berharga yang sekiranya cukup sampai genggam dengan kepala tangan itu. Sudah selesai? Apa ya? Nah, sama gawe berlian yang apa ya, berkilauan boleh. Yang jelas yang cukup sampai genggam, sampai apa? Sampai kepala ya. Bayangkan itu bukan kertas, tapi benda-benda yang sangat-sangat berharga. Kemudian setelah jenengan genggam, setelah kepala itu ada di panjenengan, nah tiba-tiba ada teman panjenengan atau kayak gini. Silakan. Jadi apa yang akan jenengan lakukan? Apakah Anda akan memberikan genggaman itu dengan cuma-cuma, atau jenengan mempertahankan, atau jenengan
genggaman membukanya. Bagaimana penjenengan ini tiba-tiba ada teman atau siapa ingin memaksa kepalan tangan Anda? Apa yang Anda lakukan dan apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan melepaskan begitu saja atau Anda akan memberikannya cuma-cuma karena ini benda-benda berharga atau bagaimana? Terserah panjenengan. Apa yang disampaikan Bu Fitri tadi tentang benda berharga ini, apa yang kita miliki, salah satu contohnya yang saya miliki, saya genggam, yaitu benda berharga, itu tidak sembarang orang atau tidak bisa diberikan ke sembarang orang dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena ini kan salah satu benda berharga yang kita punya. Salah satu benda berharga yang kita punya. Jadi harus kita jaga, harus kita manfaatkan dengan baik agar tidak semua orang bisa memilikinya. Contohnya apa? Jadi kan terserah, jadi kan nanti pendapatnya bagaimana, kan jadi akan membukanya atau bagaimana, atau tetap mempertahankan atau bagaimana. Karena ini benda berharga yang kita punya, jadi tidak bisa atau diberikan kepada orang lain. Baik, terima kasih untuk Bu Mirna. Terima kasih Bu Mirna atas proaktifnya di sini. Ya, barangkali ada yang menawarkan Bu Haji mungkin. Bu Pendidik mungkin. Calon ini. Enggak boleh Kak. Boleh. Pada peraturan. Ya, monggo Pak Budi, calon dulu juga. Masalah ini. Iya. Genggam Kepala tangan ini ya. Masih belum. Ya. Kalau saya akan kasih. Iya. Karena tapi ada syaratnya. Gitu ya. Ada syaratnya. Harus tahu pemimpinnya. Harus tahu alasannya apa kan gitu ya. Iya syaratnya. Nggak ada tetap ada tapi nih Pak. Ada syaratnya. Saya akan melepas tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti belakangnya Pak Juri ya. Oke. Syaratnya kalau mau ya harus melebihi harganya. Iya. Namanya juga dagang ya. Misalkan ini genggam. Iya. Ayo bukan kira. Iya, Oke. terima kasih. Iya, beri aplaus untuk mereka berdua. Nah, betul. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya benar, punya alasannya. Nah, itulah merupakan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadinya sudah mengepalkan tangan benda berharga kok akan terdiculno dengan cuma-cuma. Atau saya berikan tapi dengan syarat. Nah, berarti apa yang terjadi? Penjenengan ini adalah yang memegang kontrol, memegang kendali. Jadi apapun bentuknya siswa kita, jenengan adalah yang mengendalikan, menuntunnya. Dan di sini disampaikan, nah perubahan paradigma teori kontrol ini termasuk ilusi kontrolnya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat ilusi Bapak Ibu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar seperti itu? Nah, sudah mempersingkat waktu Pak Joko ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apakah seperti itu? Nah, kemudian, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti intinya itu kita rodok-rodok makso. Ya. Tetapi di dalam teori kontrolnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan
dunia atau tentang pandangan kita di teori kontrolnya. Tetapi di dalam stimulus respon seperti yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Rata-rata begitu Bu ya. Kalau anak ini melakukan sesuatu yang tidak baik, misalkan sudah dianggap sudah suatu kesalahan. Tetapi di dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Nah kemudian di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk tadi genggaman kepala tangan tadi. Jenengan bisa melepaskan, tapi ada syaratnya. Siapa yang mengendalikan pengendalian kontrol ini? Kan jenengan sendiri ya. Nah kemudian di dalam stimulus respon ini, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi di dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti kami Bu ya, kami juga mempunyai alasan kenapa kami bisa bekerja sama mengambil kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah di dalam stimulus respon. Ono sing menang, ono sing kalah. Akhirnya biasanya terjadi suatu perselisihan. Tetapi dalam teori kontranya adalah model berpikir menang sama menang. Artinya kita maju sama-sama, sama-sama bisa, sama-sama menuju ke arah yang baik. Jadi tidak ada istilahnya menang atau kalah. Nah, sudah materi berikutnya yakni Bapak Joko Iswahyudi. Pada beliau dipersilakan. Tepuk tangan untuk saya. Tapi sebelumnya kita pakai kita pakai apa namanya? Ice breaking. Ya, kita tirukan saya. Mohon jenengan berdiri. Bapak Ibu tolong berdiri. Nah, ya Pak Sui. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Nah, gerakan cepat Bu ya. Silakan. Kalau ke kanan ya, ke cepat. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih. Joko Iswahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu menjelang siang. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan terkait budaya positif, tema tentang terkait paradigma baru. Nah, kalau saya ini menjelaskan tentang disiplin. Sebelum saya menjelaskan semuanya terkait disiplin, adakah teman-teman yang bisa mengutarakan disiplin itu apa sih? Ya, mungkin ada yang tahu. Versi panjenengan tuh, monggo. Siapa yang bisa? Bapak ini ada saja ya. Mungkin kalau memaknai disiplin sudah tahu semua ya. Tapi disiplin itu ada macam-macam Bapak Ibu. Ya, disiplin itu mungkin untuk kita sendiri, disiplin mungkin untuk buat teman-teman semuanya, untuk guru-guru semuanya, untuk murid semuanya. Nah, di sini dalam pendidikan guru penggerak itu disiplin kita disuruh merubah mindsetnya, bahwa disiplin itu biasanya yang mungkin Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan di kelas itu seperti apa? Ada yang bisa? Pak, monggo. Ayo siapa? Monggo Bu. Bu Titin mungkin dari guru PAI. Monggo Bu Titin. Wah, selevel dengan teknik. Monggo Bu. Monggo Bu Rina, apa itu disiplin? Oh ya diapi-api nonton biasa. Saya disiplin itu mengerjakan sesuatu yang tepat waktu. Ya. Terus? Seperti mengerjakan
Itu versinya Bu Brina. Mungkin ada yang lain. Apa? Disiplin menurut pandangan saya itu Iya. suatu kebiasaan yang harus menjadi tanggung jawab kita. Sebagai contohnya, disiplin dalam hal waktu. Kita sebagai guru masuk jam 7, berarti kita juga harus datang sesuai dengan jam itu. Pokoknya yang selalu kita lakukan sesuai dengan aturan. Iya. Tepuk tangan paling Terima kasih atas ulasannya Bu Brina sama Bu Cita tadi. Bu Mirna hari ini adalah apakah makna disiplin menurut dari Sokrates dan Plato. Di situ sudah dijelaskan berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Kalau kata-kata disiplin sebenarnya, tapi tidak tahu ini bahasa Latin mana ini ya. Nah, yang artinya itu belajar. Nah, di sini belajar, maksudnya belajar itu apa, Bapak Ibu? Disiplin itu. Kenapa kok disiplin? Nah, artinya itu belajar. Belajar apa? Nah, tadi Bu Brina menjelaskan belajar terkait waktu, disiplin waktu. Bu Brina juga tentang tepat waktu dan sebagainya. Itu versinya untuk menjadi guru. Kemudian makna dari kata ini kan sebenarnya dikorelasikan sama Sokrates dan Plato sebenarnya. Iya. Jadi untuk mengaitkan disiplin itu dikaitkan dengan dari untuk murid. Nah, untuk murid berarti kan di lembaga, bukan untuk gurunya, untuk muridnya. Nah, inilah kita disuruh untuk menjadi guru, merubah mindset. Disiplin itu seperti apa? Nah, ya, jadi belajar mengerjakan tugas dari guru, belajar datang tepat waktu, ya, belajar untuk pendisiplinan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Saya yakin semua murid mempunyai potensi. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru untuk mendisiplinkan dalam arti belajar. Ya, potensi murid semuanya pasti punya. Nah, bagaimana tugas kita guru itu untuk menggali, meningkatkan kedisiplinan anak menjadi yang tanda konotasinya adalah positif, mengaitkan dengan tadi omongannya dari Bu Fitri tadi. Ya, jadi untuk terkait disiplin itu ada kaitannya dengan paradigma tadi di positif. Jadi tidak semata-mata materi itu asal dari mana, pasti akan saling terkaitan dengan materi tersebut. Nah, kemudian item terakhir. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya yakin Bapak Ibu guru terkait dengar kata-kata disiplin itu pasti ada pemikiran di sini. Contohnya kecil aja ya, mungkin guru di sini atau di mana ikatan sudah terusnya mendengar ada peraturan tentang disipliner PNS. Wah, itu pasti ada yang masih seperti itu. Ingin gak perlu, gak cair TBB. Nah, seperti itu ya. Nah, kata-kata disiplin akhirnya apa? Menjadi message yang ditakuti di semua manusia, dimanapun sudah berada. Nah, mindset ini harus kita hargai. Nah, kemudian itu ada kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, dari disiplin itu kita bisa melihat di sini, ya, disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru kalau dengar disiplin pasti merasa tidak nyaman. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Pasti itu, apalagi teguran dari kepala sekolah. Pak, sampai itu datang jam sekian. Nah, akhirnya apa? Merubah tidak nyaman di situ. Nah, Sokrates dan Plato itu untuk mengajarkan kita belajar. Ya, jadi disiplin bukan dikategorikan keren, bukan, tapi belajar untuk menghormati waktu.
Kemudian bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kita belajar mendisiplinkan diri itu untuk merubah mindset kita, untuk bergerak, untuk tergerak supaya menjadi manusia yang mulia. Ini kenapa kok ada lingkaran bunter ini Bapak Ibu? Ada lingkungan positif, tiada kelas sama peraturan kelas. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan ini, nah saya jelaskan terkait dengan disiplin. Tadi Bu Putih menjelaskan terkait budaya positif dengan paradigma. Nah, di sini lingkungan positif semuanya saya yakin di keraton semuanya lingkungannya positif semuanya. Ya. Kenapa kok dikatakan lingkungan positif? Kok tidak dikatakan masing-masing? Kemudian bagaimana kita meyakinkan di dalam kelas Bapak Ibu? Ya, itu dengan peraturan kelas itu beda Bapak Ibu. Kita yakinkan dulu. Ya, bagaimana kita meyakinkan di dalam kelas itu seperti contohnya si A dengan si B itu membuat peraturan yang salah. Kita pasti akan menyepakati terkait dengan lingkungan positif, terkait dengan keyakinan kelas, dan semuanya pasti ingin semuanya itu yakin kalau pelajaran ini akan didapatkan si murid. Nah itu kita harus menerapkan di dalam kelas. Kemudian untuk yang warna apa itu? Jingga apa pink ya dia? Warna pink kan? Ungu. Nah itu ada peraturan kelas. Jadi kita berkaitan antara lingkungan positif, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu harus berbeda. Bagaimana peraturan kelas itu membentuk, menjiwai karakter itu yang positif. Itu tugasnya kita. Ketambahan ada menjadi merah. Ya, sehingga ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas menjadi lingkaran memerah itu menjadi budaya positif. Bagaimana kita menerapkan di dalam kelas budaya positif itu tadi sudah. Kenapa kok beda-beda ini? Ada keyakinan kelas, ya, ada hukuman, ada penghargaan. Biasanya kita itu apa ya? Kalau ada siswa atau murid yang tingkat 1, tingkat 2 pasti jenengan bangga. Ada penghargaan di situ. Nah, kira-kira kalau menurut ini boleh apa tidak untuk kasih penghargaan terhadap murid? Boleh. Apa alasannya kalau boleh? Wajib. Alasannya apa kalau wajib? Apalagi untuk berikan motivasi. Apalagi? Ya, baik Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tadi sudah jelaskan tadi ya. Kemudian hukuman. Dan hukuman ini kadang itu terhadap murid itu biasanya menjadi momok. Ya, menjadi negatif di pikirannya murid. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan halaman A sampai Z, saya hukum untuk berdiri di depan. Nah, apakah hukuman itu sifatnya negatif apa positif, Ibu, Bapak? Di sini ada itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua. Ada yang bisa jawab? Harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor yang beroda 2. Mengapa? Kenapa? Untuk melindungi kepala, benar. Apalagi untuk mematuhi peraturan. Nah, ya berarti yang item pertama itu terkait dengan hukuman. Ya, jadi kita kalau mengajarkan anak
itu hukumannya itu yang sifatnya positif. Ya, tidak semata-mata nanti kalau mengerjakan ini tidak dapat nilai dan sebagainya. Ya, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya kan, kemarin kan kita di sebelum tahun 2022 ada pandemi. Iya, itu kan peraturan baru ya. Iya kan? Akhirnya kita menggunakan peraturan itu 1,5 meter jaga jarak. Nah, jadi peraturan penghargaan kejadian kelas itu harus kita ungkapkan di dalam kelas. Kemudian terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak tertinggal. Nah, tinggal materi apa gitu Bu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mengapa kita mematuhi peraturan di saat kita pelatihan? Sama halnya dengan murid. Nah, kita harus meyakinkan di dalam kelas itu, kalau sampai datang tepat waktunya enggak, itu terlambat di kelas, nanti enggak dapat materi dari awal. Nah, seperti itu termasuk keyakinan kelas. Kemudian untuk mendukung motivasi listrik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan soal dan memiliki serangkaian peraturan. Itu tugasnya kita sebagai guru di dalam kelas untuk meyakinkan bahwa peraturan itu nanti akan berdampak seperti ini kalau kamu akan mengikuti peraturan. Iya bagiannya. Gitu, oke. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya pertama kali mengucapkan terima kasih bagi ilmu saja seperti itu. Oke. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Pak Oki dari SD Ngabar, satu-satunya guru olahraga di Kecamatan Kraton yang katut CGB angkatan 7. Oke. Jenengan menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Saya ingin jenengan punya alasan sendiri menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Yaitu ini sebenarnya masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Ya, di sini Bu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi seperti Bu Ambar, apa alasan yang Anda lakukan menurut Anda? Bapak Ibu kan harus siap menghadapi murid seperti ini. Nah, apa yang dilakukan? Nopo di sabluk, nopo dibelikan makanan, nopo gimana? Monggo. Murid yang bernama Doni itu sudah kebiasaannya dia dari dulu-dulunya. Terus kemungkinan yang kedua, karena tidak dikasih uang saku sama orang tua, mungkin akhirnya sama dulu. Jadi saya tahu penyebabnya. Nanti saya kasih tahu ke bapak ini. Atau saya kalau misalkan saya tidak sanggup Bu, ya saya kasih meskipun utang-utang gitu. Oke, tepuk tangan buat Bu Wendy. Nah, ditutup langsung, jangan memberikan hukuman ataupun memberikan sesuatu yang tidak enak kepada siswa. Umpamanya gini, kadang ada yang datang seperti ini.
Pak, ini minta makan saya dengan paksa sampai amburadul nasinya. Oh, ini mau cetain, plak. Nah, pasti ada yang seperti itu. Nah, ada yang langsung memberi hukuman seperti itu. Ada yang, nah sini dulu. Nah, ditanyakan seperti fatal mungkin nanti. Nah, kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam kasus di atas, jika Doni ini menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil, maka ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengalihkan Doni untuk ya sama membuat proyek, diajak bareng-bareng membuat hal-hal yang lebih berguna seperti memasak bareng, ya seperti itu. Bisa menganalisa dulu apa kebutuhan dari murid kita. Jadi kita tidak bisa langsung memberi hukuman ataupun memberikan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu guru, nah di kelas kan ada buku bimbingan konseling. Jika mungkin ada permasalahan seperti itu bisa dimasukkan, dan sebenarnya masalah-masalah tersebut bisa didiskusikan dengan guru-guru lain dan dipecahkan bersama-sama seperti itu. Jadi tidak langsung memberikan sebuah hukuman ataupun konsekuensi. Kita cari dulu akar permasalahannya dia di mana dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Oke. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Hanya sedikit yang saya berikan, dan dari tadi teman jenengan monggo membuat satu kalimat dengan melanjutkan kata yang terakhir dari teman sebelumnya. Oke. Misalkan deh, dimulai dari saya dulu, setelah itu dari Bapak, kemudian ke Bu Titi, dan seterusnya ke sini sampai ke belakang. Oke. Kalau membuat satu kalimat saja mudah, nggih. Baik, sudah siap Bapak? Siap. Saya siap pamitnya, monggo. Baik, untuk kalimat yang pertama, pada saat siang hari ini saya melihat kotak kotak nasi. Nah, saya ingin memakannya. Dari kalimat memakannya, dari kata memakan. Memakan sambil melihat apakah cocok menunya. Menunya, monggo. Menu hari ini adalah mie ayam. Rasanya sangat lezat sekali. Berarti ini apa? Sekali. Kalau sekali kurang, namanya 3 kali. Sekali dimakan. Sekali dimakan. Mie ayam dimatikan lagi. Enggak. Sekali dimakan langsung habis. Habis ini saya dari saja yang ini biar terdengar sebelahnya. Sekali dimakan langsung habis. Gantian. Harus saya pegang. Sekali dimakan langsung habis. Habis bagaimana? Apakah habis kotaknya jenengan? Habis manis sempat dibuang. Buang sampah pada tempatnya. Tempat pertemuan ini sangat panas sekali. Kalau sekali kurang asik, harusnya 5 kali. 5 kali, Bapak Ibu, 5 kali makan dalam sehari.
5 kali kita sholat dalam sehari. Sehari kita makan 3 kali. Ini yang sangat ngantuk. Jika bertamu mengetuk pintu, 3 kali ya? 3 kali mengetuk pintu jika kita bertamu. Bertamu Bapak monggo. 3 kali puasa, 3 kali berpuasa. Bertamu ke rumah teman sangat menyenangkan. Menyenangkan karena bertemu dengan mantan. Mantannya Pak Fauji adalah bidan desa. Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Atung Mirnawati, guru dari SDN Bendungan. Saya akan merefleksi kegiatan yang telah dipaparkan oleh Ibu Lailatul Fitria sebagai calon guru penggerak angkatan 7 tentang 5 posisi kontrol guru, yang dimana 5 posisi itu yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, guru bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi yang dihadapi oleh masing-masing permasalahan siswa. Sebagai seorang pendidik juga harus bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat saat menghadapi permasalahan siswanya di dalam kelas. Jadi ada kalanya guru menjadi penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer, agar tercipta budaya positif di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamimah, guru kelas 3B SDN Bendungan. Saya akan merefleksi tentang kegiatan hari ini. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak Bu Fitri dan teman-teman, saya dapat memahami apa itu budaya positif. Harapan saya, budaya positif tersebut seperti disiplin, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan restitusi itu dapat diterapkan khususnya saya sebagai guru. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah kita harus mampu menerapkan budaya positif tersebut di sekolah secara kompak dan bersinergi, berkelanjutan, dan reflektif. Budaya positif tersebut harus dapat diimplementasikan oleh semua warga sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berbudi luhur. Semua guru juga harus mampu membangun motivasi intrinsik peserta didik untuk disiplin dan memiliki kontrol diri, dan yang dibangun dari guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, agar dalam diri siswa itu tumbuh dan terbangun kontrol diri dari dalam dirinya sendiri. Ya, mari kita semangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah guna untuk menjadikan peserta didik yang cemerlang dan berprofil Pancasila. Terima kasih.